Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Melestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11. Video kali ini saya akan membahas mengenai indeks harga. Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada harga barang atau jasa dari waktu ke waktu, dengan cara membandingkan harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, mengapa perlu dilakukan perhitungan indeks harga? Indeks harga merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Indeks harga dapat digunakan untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebagai indikator pengukur kegiatan perekonomian secara general. Yang kedua, sebagai gambaran tentang tren dalam perdagangan. Yang ketiga, sebagai rujukan bagi para pedagang untuk menentukan harga dan jumlah barang dagangannya. Indeks harga terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama indeks harga konsumen atau IHK, merupakan perbandingan perubahan harga pada barang atau jasa eceran di pasar yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Barang atau jasa yang dihitung ialah barang atau jasa pokok yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP adalah perbandingan perubahan harga barang atau jasa yang dibeli oleh produsen, yaitu berupa barang mentah atau barang setengah jadi. Yang ketiga, indeks harga petani. Indeks ini berfokus pada harga yang harus dibayar dan diterima petani. Indeks harga yang dibayar petani menunjukkan sejumlah harga yang dikeluarkan oleh petani untuk tetap dapat melakukan proses produksi pertaniannya, seperti harga bibit tanaman, harga perawatan, mulai dari pupuk sampai racun hama. Dan indeks harga yang harus diterima petani adalah menunjukkan sejumlah harga yang diterima oleh petani sebagai penghasilan atas penjualan hasil produksi pertaniannya. Dengan mengukur indeks harga petani, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian, khususnya kesejahteraan petani. Nah, sedangkan metode perhitungan indeks harga antara lain, yang pertama, indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Rumus indeks harga agregatif tidak tertimbang yaitu IA sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100%, atau IA sama dengan sigma QN per sigma Q0 dikali 100%. Keterangan IA adalah indeks harga agregatif sederhana. PN adalah harga tahun yang dihitung atau akhir. P0 harga tahun dasar atau awal. QN jumlah pada tahun yang dihitung atau akhir. Q0 adalah jumlah pada tahun dasar atau awal. Contoh soal, diketahui harga bahan makanan pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut. Hitunglah indeks harga agregatif tidak tertimbang pada tahun 2019. Penyelesaiannya, nah diketahui pada tabel P0-nya adalah tahun 2018 dan PN-nya adalah tahun 2019, sehingga diketahui jumlah atau sigma P 2019-nya adalah 49.800 dan sigma P 2018-nya adalah 39.300. Nah, yang ditanya adalah indeks harga agregatif tidak tertimbang tahun 2019.
Maka masukkan rumusnya, yaitu IA 2019 sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Sehingga 49.800 per 39.300 dikali 100%. Hasilnya adalah 126,7%. Jadi, indeks harga agregatif tidak tertimbang pada tahun 2019 adalah sebesar 126,7%. Yang kedua, indeks harga tertimbang dapat dihitung dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan less payer. Dengan faktor penimbangnya adalah kuantiti atau jumlah pada tahun dasar atau Q0. Rumusnya IL sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Keterangan IL adalah indeks harga less payer, PN, harga pada tahun yang dihitung atau akhir, P0, harga pada tahun dasar atau awal, QN, jumlah pada tahun yang dihitung atau akhir, Q0, jumlah pada tahun dasar atau awal. Contoh soal, perhatikan tabel data buah-buahan berikut ini. Diketahui data buah-buahan dari pisang dan melon dengan P0-nya atau tahun dasarnya 2018 dan tahun yang dihitung adalah tahun 2019. Kemudian diketahui jumlah buah yaitu pada tahun dasar tahun 2018. Pertanyaannya, hitunglah indeks harga less payer pada tahun 2019. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus dari indeks harga less payer, yaitu sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, jika dilihat dari tabel, jenis barangnya ada dua jenis, yaitu pisang dan melon. Dengan tahun dasarnya harganya di tahun 2018 dan harga yang dihitung tahun 2019 dengan jumlah tahun dasarnya adalah tahun 2018. Maka kita selesaikan terlebih dahulu PN dikali Q0 untuk buah pisang dan melon. Nah, didapatlah di sana untuk buah pisang 8.000 dikali 560 ditambah buah melon 5.200 dikali 440 per. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk P0 dan Q0 buah pisang dan melon. Maka untuk buah pisang didapatlah 7.600 dikali 560 ditambah buah melon 5.000 dikali 440. Maka hasil perkaliannya adalah buah pisang PN dikali Q0-nya hasilnya 4.480.000, sedangkan buah melon 2.288.000 per. Untuk P0 dikali Q0-nya, buah pisang 4.256.000, sedangkan buah melon 2.200.000, kemudian dikali dengan 100%. Nah, kemudian dijumlahkan, sigma PN dikali Q0-nya adalah 6.768.000 per. Sigma P0 dikali Q0-nya adalah 6.456.000 dikali 100%. Maka IL sama dengan 104,8%. Jadi, indeks harga less payer tahun 2019 adalah sebesar 104,8%. Yang kedua, metode PASC, yaitu dengan faktor penimbangnya adalah jumlah atau kuantiti pada tahun yang dihitung atau QN. Rumusnya IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma P0 dikali QN dikali 100%. Keterangan IP sama dengan indeks harga PASC PN,
harga pada tahun yang dihitung atau akhir, P0 harga pada tahun dasar atau awal, Q0 jumlah pada tahun dasar atau awal, Qn jumlah pada tahun yang dihitung atau akhir. Contoh soal, perhatikan data tabel buah-buahan pada tahun 2018 dan tahun 2019 berikut ini. Terdapat jenis buah, salak, dan jeruk untuk tahun dasarnya adalah 2018 dan tahun hitungnya 2019. Kemudian juga diketahui jumlah yang dihitung yaitu pada tahun yang dihitung tahun 2019. Pertanyaannya, hitunglah indeks harga pasce pada tahun 2019. Penyelesaian, masukkan rumus dari indeks harga pasce yaitu sigma PN dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dikali 100%. Nah, sebelum kita mendapatkan jumlahnya, terlebih dahulu kita selesaikan perkaliannya masing-masing untuk buah jeruk dan salak. PN dikali Qn, jeruk dengan PN 10.000 dan Qn 300 hasilnya adalah 3 juta. Kemudian buah salak dengan PN 8.200 dan Qn-nya 230 hasilnya adalah 1.886.000. Kemudian untuk P0 dikali Qn-nya jeruk 2.400.000, salak 1.380.000. Maka sigmanya adalah PN 4.886.000 dan P0 dikali Qn-nya adalah 3.780.000. Nah, dikalikan dengan 100%. Jadi, IP sama dengan 129,2%. Jadi, indeks harga pasce tahun 2019 adalah sebesar 129,2%. Demikian pembahasan pada video kali ini mengenai indeks harga. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.